Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, puji dan syukur alhamdulillah kita haturkan kepada Allah, di mana atas limpahan nikmat yang Allah karuniakan kepada kita, maka sampai saat ini kita mampu kembali watawassaw bil haq watawassaw bis sabr. Berikutnya salawat beserta salam semoga tercurahkan dan terlimpahkan kepada uswah kita, suri tauladan kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beserta seluruh keluarganya, beserta seluruh istrinya, beserta seluruh sahabatnya dan seluruh pengikutnya yang senantiasa setia menjalankan sunnahnya, menjalankan tuntunan, dan menjalankan ajarannya ila yaumil qiyamah. Pemirsa yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, kita akan masuk pada bab yang pertama yang dituliskan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah ta'ala. Di antara akhlak-akhlak para salafun salih yang kita diminta untuk bisa mengikuti mereka, yang disebutkan oleh Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid, yang pertama, kathratu ikhlasihim fi ilmihim wa amalihim. Para salaf itu, para pendahulu kita, para sahabat Nabi, kemudian tabi'in, dilanjutkan dengan tabi'ut tabi'in radhiyallahu ta'ala anhum, itu mereka amat sangat banyak kekuatan ikhlas mereka, baik dalam ilmu mereka ataupun di dalam amalan mereka. Kemudian wa khawfuhum min dukhulir riya'a fi dhalik, dan mereka para salaf sangat-sangat hati-hati. Mereka sangat takut dan sangat khawatir apabila dari ilmu mereka ataupun amalan mereka kemasukan dan tercampuri dengan unsur riya. Kemudian di dalam kitab ini disebutkan satu firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Az-Zumar ayat yang ketiga. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ala lillahid dinul khalis. Ketahuilah, sesungguhnya hanyalah milik Allah agama yang al-khalis, agama yang ikhlas, agama yang murni kita berikan untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Dari ayat ini para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Allah subhanahu wa ta'ala menjelaskan kepada kita apabila agama itu masih tercampuri dengan unsur selain Allah, maka itu bukanlah agama yang diinginkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wasallam bersabda, "Inna Allah la yaqbalu minal amali illa ma kana lahu khalisan wabtughiya bihi wajhuh." Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan pernah menerima suatu amalan apapun kecuali apabila amalan itu ikhlas hanya karena Allah, dan dari amalan tadi yang dicari hanyalah sesuatu yang ada dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Sehingga dalam hadis ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita, apabila ada di antara amalan kita yang masih tercampuri dengan riya, dengan sum'ah ataupun yang lainnya, maka Allah subhanahu wa ta'ala tidak akan menerima amalan itu. Kemudian Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid hafizahullah ta'ala memberikan sebagian di antara ucapan para ulama salaf, yang dari ucapan para ulama salaf ini akan menjelaskan kepada kita bagaimana mereka para salaf, dan untuk kita semua yang mengikuti yang mengakui mengikuti salaf, seharusnya kita pun sama bisa mengikuti sebagaimana yang mereka amalkan. Yang pertama, Asy-Syaikh Ad-Doktor Ahmad Farid menyebutkan dalam kitab ini ucapan dari Ibrahim At-Taimi. Dia mengatakan, al-mukhlis, orang yang ikhlas itu adalah, perhatikan pemirsa yang dirahmati oleh Allah, untuk kami pribadi dan untuk pemirsa sekalian. Al-mukhlis, orang yang ikhlas, man yaktumu hasanatihi kama yaktumu sayyiatih. Orang yang ikhlas, benar-benar mukhlis, adalah mereka yang senantiasa berusaha menutupi kebaikannya. Sekali lagi, mereka berusaha menutupi kebaikannya sebagaimana mereka senantiasa menutupi keburukannya. Itulah orang yang ikhlas menurut Ibrahim At-Taimi. Mereka senantiasa berusaha menutupi kebaikan-kebaikan mereka,
menutupi amalan-amalan mereka dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, sebagaimana mereka tidak ingin apabila aib mereka terbuka, dalam artian mereka menutupinya. Itulah orang yang ikhlas menurut Al-Imam Ibrahim At-Taimi. Kemudian ada ucapan yang sangat indah dari Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullahu ta'ala. Dia mengatakan, min adabil ulama idza alimu ay ya'malu. Di antara adab akhlak para ulama adalah apabila mereka mengerti suatu ilmu, maka mereka langsung mengamalkannya. Wa idza amilu syaghalu bidzalika 'anil nas. Dan apabila mereka mulai mengamalkan ilmunya, maka mereka tersibukkan dengan amalan tadi dari sekedar mencari penilaian atau penglihatan manusia. Kemudian, fa idza syaghalu faqidu. Apabila mereka telah sibuk dengan amalannya, maka manusia akan merasa kehilangan mereka. Setelah itu, fa idza faqidu tulibu. Apabila manusia kehilangan mereka, maka manusia akan mencari mereka. Setelah itu, wa idza tulibu harabu. Apabila mereka dicari karena mereka menghilang, mereka akan semakin kabur, mereka pergi dengan amalan mereka. Karena apa? Khaufan ala dinihim minal fitan. Karena mereka pergi, mereka khawatir jangan sampai amalan mereka tercampuri dan terkotori dengan fitnah. Dalam artian fitnah di sini adalah riya ataupun sum'ah. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ulama itu apabila mereka mengerti, mereka amalkan. Apabila mereka mulai mengamalkan, mereka sibuk dengan amalannya tadi dan tersibukkan dari sekedar mencari pandangan manusia. Selama mereka sibuk tadi, akhirnya manusia mencari mereka. Ketika manusia mencari mereka, mereka semakin pergi, semakin menjauh karena mereka khawatir. Mereka takut apabila amalan itu ditolak oleh Allah hanya dikarenakan keikhlasan mereka berkurang atau amalan tersebut tercampuri dengan riya. Kemudian pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada ucapan yang sangat menarik dari Al-Imam Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala. Al-Fudail Ibnu Iyadh rahimahullahu taala mengatakan, "Idza ra'aitumul 'alim awil 'abid yansharihu li dzikrihi bis salahi 'inda al-umara wa abna'i dunya fa'lamu annahu mura'in." Ucapan yang perlu kita perhatikan untuk kita nilai diri kita masing-masing. Al-Fudail Ibnu Iyadh mengatakan yang artinya, apabila kalian melihat seorang alim, orang yang berilmu, ataupun al-abid, orang yang ahli ibadah, kemudian dia merasa senang disebut kebaikannya tadi di hadapan para umara, di hadapan para pemimpin atau orang-orang yang menjadi hamba dunia. Mereka senang disebut kebaikannya di hadapan orang-orang yang mencintai dunia. Maka Al-Fudail Ibnu Iyadh mengatakan, fa'lamu annahu mura'in. Ketahuilah, sesungguhnya orang tersebut yang senang disebut kebaikannya di hadapan orang lain adalah orang yang riya. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, alangkah sulitnya kita untuk mampu ikhlas di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga diharapkan dalam kitab ini, seorang yang mengaku dirinya salafi, mengaku dirinya benar-benar mengikuti salafun as-salih, yang paling diutamakan pertama kali bagaimana muncul keikhlasan yang luar biasa dari mereka. Mereka tidak ingin kebaikannya disebut, mereka tidak ingin kebaikannya ditampakkan, mereka menutupi kebaikan mereka sebagaimana mereka menutupi keburukan mereka. Kemudian disebutkan di sini, secara singkat kami akan menjelaskan dan kami akan artikan secara singkat, ketahuilah bahwasannya ikhlas itu adalah seorang manusia hamba Allah, dia mengharapkan dari ilmunya dan dia mengharapkan dari amalnya hanyalah sesuatu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perasaan bahagia ketika disebutkan amalan kita yang baik atau ilmu kita yang luar biasa di hadapan orang lain, itu menunjukkan bahwa kita masih mencari sesuatu selain Allah Subhanahu wa taala, dan itu merupakan syirik kecil. Dan para sahabat itu mereka menganggap syirik kecil termasuk dosa besar, karena syirik merupakan dosa yang paling besar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemirsa yang dirahmati oleh Allah, marilah kita perhatikan diri kita masing-masing.
Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita benar-benar orang yang mengikuti salafun salih secara sempurna, dan perhatikan niatan setiap amalan kita, ilmu kita, ucapan kita, apakah benar-benar karena Allah Subhanahu wa taala. Apabila belum, mari kita perbaiki bersama dan jadilah kita betul-betul manusia yang mengikuti salaf, mulai dari akidah mereka, ibadah mereka, sampai akhlak mereka, termasuk ikhlas di setiap amalan dan ikhlas di setiap ilmu yang kita cari untuk Allah dan karena Allah Subhanahu wa taala. Itulah pemirsa yang dirahmati oleh Allah. Semoga ada manfaatnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.